Shalom teman-teman, saya Clara dari Juara Kelas Kids di DHS Church Bitung. Kali ini saya akan menceritakan bahan saat teduh anak tanggal 8 November 2023 berjudul Tuhan Yesus berkuasa. Ayat hari teman-teman, sekarang Tuhan Yesus sudah memiliki murid-murid yang akan terus bersama-sama dengannya. Lalu mereka pergi ke Kapernaum. Setelah hari Sabat, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat orang Yahudi dan mengajar di sana. Orang-orang takjub atau kagum mendengar Tuhan Yesus mengajar karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang heboh karena ada seseorang yang kerasukan setan di dalam rumah ibadat itu. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus dan orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Wah, coba kamu perhatikan kata-katanya. Roh jahat yang ada di dalam tubuh orang itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu orang Nazaret, dan ia juga tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Kalau kita hanya sekedar tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, kita tidak ada bedanya dengan roh jahat itu, teman-teman. Tetapi kita perlu mengenalnya dan tidak hanya sekedar tahu, sehingga kita percaya dengan segenap hati dan memperoleh keselamatan. Pada waktu Tuhan Yesus mendengar perkataan roh jahat itu, Tuhan Yesus tidak menanggapinya, tetapi menghardik atau mengusirnya. Kata Tuhan Yesus, "Diam, keluarlah daripadanya." Lalu roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu dan keluar dari dalam tubuh orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring. Wow, Tuhan Yesus tidak hanya berkuasa saat ia mengajarkan, tetapi orang-orang bisa melihat kuasanya yang jauh lebih besar daripada roh jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Teman-teman, bagaimana respon orang-orang yang melihat peristiwa itu? Mereka semua takjub, sehingga mereka membicarakan peristiwa itu dan berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Mereka memang belum pernah melihat ada manusia bisa mengusir roh jahat seperti itu, sehingga mereka terheran-heran dan menganggap Tuhan Yesus sedang mengajarkan ajaran yang baru. Karena peristiwa ini, maka berita tentang Tuhan Yesus tersebar sampai ke segala penjuru di seluruh Galilea. Setelah peristiwa itu, Tuhan Yesus melanjutkan pergi ke rumah ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Dengan mudah Tuhan Yesus menyembuhkannya, dan setelah itu ibu mertua Petrus melayani Tuhan Yesus karena pada waktu itu ada banyak orang sakit dan kerasukan setan berkumpul di depan pintu rumah itu ingin disembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang
orang itu dan mengusir banyak setan. Teman-teman, betapa hebatnya kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil baginya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu hebat, penuh dengan kuasa dan sangat mengasihimu. Dengan kuasanya Tuhan Yesus menyelamatkanmu dan memberimu hidup yang kekal di surga. Mari kita bersyukur dan selalu antusias untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah, sekarang ke bagian pertanyaan. 1. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam rumah ibadat? Jawabannya, mengajar. 2. Apa yang terjadi di rumah ibadat? Jawabannya, ada seseorang yang kerasukan setan. 3. Apa rema yang adik-adik dapatkan dari cerita renungan hari ini? Jawabannya, betapa hebatnya kuasa Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil baginya. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu hebat, penuh dengan kuasa dan sangat mengasihi kita. Demikian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Dah.